udah sih tadi disiram. Nah, ini juga udah mulai tidak harus di pruning ya, tapi bagian dalamnya karena udah rontok dengan dehidrasi sahabat tadi. Dan ini ranting-rantingnya juga ada yang kering. Saya melakukan penyiraman di sore hari. Tidak apa-apa. Lewat pukul 16.00 saya mulai tadi waktu Indonesia Barat. Ya. Dan di sini sudah ada pohon durian nih, sebagian udah dehidrasi. Ini tidak di pruning ini. Ini banyak daun-daun yang berguguran, artinya dia sudah dehidrasi dan kuning karena telat kemarin saya melakukan penyiraman karena saya ada acara 1 minggu lebih pada saat musim kemarau lagi ekstrim-ekstrimnya gitu. Tapi nggak apa-apa, tidak akan saya biarkan, dan berbahaya jika ini biarkan 1 minggu lagi aja udah gugur kan. Begitu sahabat tadi kalau telat. Kalau memang dia udah usianya udah ideal lah ya, terus pupuk udah masuk, pupuk makroprimer atau pupuk generatif, ya dia bisa ada kemungkinan bisa muncul mata ketam gitu. Tapi ya kalau dia sekiranya tahan, dibantu juga dengan air penyiraman. Dan ini barusan diguyur sekitar 100-500 liter air gitu. Nah ini juga mulai berjalan tuh, saya lakukan penyiraman ini, airnya cukup lumayan deras ya, tendangannya itu yang double planting ini dipakai sama 2 orang airnya itu. Jadi agak tersendat-sendat, tapi nggak apa-apa, yang penting ada perlakuan untuk melakukan penyiraman. Dan ini akan saya kasih lagi supaya nggak terlalu dehidrasi. Ini cara penyiramannya tuh sampai luar tajuk ujung daun durian di sini karena akar udah kemana-mana. Begitu sahabatan juga, harus betul-betul full maksimal. Nah ini kan tidak ada genangan sama sekali, artinya pohon durian ini betul-betul dehidrasinya udah hebat. Ya insya Allah masih bisa diselamatkan kalau ada dahan-dahannya. Biasanya kalau dehidrasi yang parah dahan-dahannya pada berguguran begitu sahabatnya, atau pada kering gitu ya. Tuh, termasuk yang ini udah sih tadi disiram. Nah, ini juga udah mulai tidak harus di pruning ya, tapi bagian dalamnya karena udah rontok dengan dehidrasi sahabat tadi. Dan ini ranting-rantingnya juga ada yang kering sebagian, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya lakukan penyiraman aja. Begitu sahabatnya. Jadi airnya dipakai 2 orang nih, jadi agak macet-macet begitu sahabatnya. Yang satu kawan menyiram pohon durian juga di blok satunya sebelahnya. Jadi panasnya hebat sahabatan ini untuk DMDPR rendah di sini, sekitar di bawah 100 di dekat garis pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat begitu sahabatan ini. Ini juga si mataharinya yang triple planting, dehidrasi juga sahabatan Rudian. Pada meranggas, tapi ranting-ranting kecil yang tidak produktifnya nggak apa-apa, yang tidak produktifnya mah gitu. Yang penting jangan yang produktifnya keguguran, itu udah betul-betul parah banget gitu ya. Sebenarnya di pohon ini udah dari tadi, tapi jangan terlalu banyak juga sahabat tani. Untuk menghindari dehidrasi, sahabat tani boleh lakukan pembelahan gedebok pisang gitu ya, karena gedebok pisang juga banyak manfaat di dalamnya. Nah, lain adalah kandungan kaliumnya sangat tinggi sahabat tani. Dan ini penel alpukat yang belajar berbuah itu saya siram juga supaya dia tidak kepanasan dan bunganya pun tidak kering sebagian, dan ada yang besar buahnya bagian atas sahabat tani. Ini betul-betul harus diguyur air karena tidak pakai mulsa. Jerami padi yang udah lapuk boleh, jerami padi ya, karena ini telat saja saya melakukan penyiraman, jadi berdampak buruk bagi tanaman saya.
terkecuali ini pohon cabai. Saya kasih penyiraman juga yang udah berbuah. Itulah ciri-cirinya daun duriannya banyak yang rontok. Ini sengaja rumputnya tidak dibersihkan ya, karena ini menghadapi kemarau yang super hebat, ekstrim ya. Suhunya gitu sahabat ini. Kalau panas sih saja nggak masalah, yang penting udaranya tidak panas. Itulah sulitnya pohon durian di usia seperti ini aja masih butuh dia air penyiraman sahabat tani. Minimal kalau dehidrasi begini ya 200 liter air tuh jauh lebih baik, yang penting tidak menggenang. Bisa diulangi di 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian. Akar banire nongol, kita siram supaya dia tidak kering. Terus gunanya menyiram dari sampai luar ujung tajung daun supaya akar yang serabut tetap produktif dan tidak kering. Sudah banyak yang stres sobat tani durian, tapi tidak apa-apa. Tadinya sih belajar tidak dibiasakan untuk melakukan penyiram, tapi saya ada feeling dari Bandung mula saya berpikir bahwa tanaman durian kan saya banyak yang stres nanti. Ternyata betul. Itulah salah satu cara mengatasi dehidrasi tanaman durian. Berikan air penyiraman secukupnya supaya dia tidak stres akibat penguapan yang hebat dalam permukaan tanah titik tanamnya. Apalagi yang triple tree planting ini sangat banyak sekali menyukai air sahabat tani durian. Jadi penyiraman itu ya itu sangat diprioritaskan bagi lahan yang mudah kering gitu dan yang terlalu cenderung
terkena tarik sinar matahari banget gitu ya sahabat tani. Silakan lakukan penyiraman. Walaupun dilakukan secara manual, yang penting ada upaya ya sahabat tani untuk melakukan proses penyiraman. Yang triple, yang double itu jauh lebih banyak membutuhkan asupan mineral ya sahabat tani Rudian, supaya menjaga dehidrasi begitu. Baik sahabat tani, mungkin sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjut aktivitas yang lainnya, saya undur dulu video ini ya. Yang dehidrasi itu seperti yang saya tadi, mudah-mudahan tidak terjadi pada pohon durian sahabat tani Rudian dimanapun berada. Cukup saya yang mengalami. Dan jangan lupa dijaga kelembapannya untuk menjaga pertumbuhan tanaman durian ya, supaya tidak stres dan mengakibatkan kematian begitu sahabat tani Rudian. Terima kasih, salam hormat semuanya, salam Indonesia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.